silakan duduk. Dengan saya Dr. Iva yang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Oh iya, usianya berapa Bu? 20 tahun. Ya, ini ada keluhan apa Bu ya? Oh, begitu ya Bu. Ya, itu yang sebelah mana? Payudara sebelah kanan. Oh, payudara sebelah kanan. Ya. Lalu ada keluhan lain Bu? Oh, putingnya lecet. Oh iya. Bu, ini saya akan melakukan pemeriksaan kepada payudara Ibu, tapi mungkin rasanya sedikit tidak nyaman ya, karena saya akan memegang-megangnya gitu. Apa Ibu bersedia? Ya, sebelumnya akan saya tanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, Ibu itu pertama haid itu waktu usia berapa Bu ya? Ya, apa ada keluhan lain Bu tentang masalah mohon maaf di kelamin Ibu? Misalnya keputihan yang tidak normal gitu, tidak ada Bu ya. Kemudian sudahkah hamil berapa kali Bu? Oh, 3 kali. Kemudian mohon maaf Bu, itu anaknya yang dilahirkan hidup semua? Oh iya, hidup semua. Jadi ada jumlah anak yang hidup ada 3 ya Bu ya. Ya, kemudian untuk usia ketika Ibu melahirkan anak yang pertama itu usia berapa? Oh, usia 17. Oh, masih muda Bu ya. Ya, kemudian untuk ketiga anak Ibu itu ASI semua Bu? Selama berapa lama Bu? Oh, 1 tahunan. Oh iya. Kemudian apa ada keluarga yang menderita kanker payudara? Tidak ada. Yang menderita kanker ovarium juga tidak ada Bu ya. Oh iya, baik Bu, sebelum saya melakukan pemeriksaan, silakan Ibu duduk di kursi, di ujung kursinya Bu ya, di depan ujung kursi, kemudian tangannya di samping, lalu bajunya dibuka sampai terlihat semuanya, sampai pinggang itu terlihat. Yang pertama saya akan cuci tangan dulu Bu ya, kemudian menggunakan sarung tangan. Oh iya Bu, mohon maaf untuk riwayat KB-nya pakai KB apa Bu? Oh, belum KB. Oh iya. Baik, saya sudah menggunakan sarung tangan. Jadi pemeriksaannya nanti harus berdiri di depan pasien, kemudian diinspeksi dulu, dilihat ukurannya, ukuran payudaranya keduanya normal, kemudian simetris, tidak ada yang jatuh sebelah, kemudian konturnya juga normal, warnanya tidak ada yang aneh atau normal semua, kemudian tidak ada skar atau jaringan parut, pola venanya juga normal, kemudian tidak ada cekungan, juga tidak ada ulkus. Kemudian untuk tekstur kulitnya tidak ada nodularitas, juga tidak ditemukan pupil orange. Kemudian untuk puting payudaranya saya lihat simetris keduanya, tidak ada inversi, tetapi ada bagian puting yang lecet di payudara sebelah kanan, kemudian tidak ada skuamanya. Kemudian untuk putingnya dilihat, oh iya, juga tidak ada tidak mengeluarkan cairan atau tubuh yang keluar dari puting pasien ini. Kemudian Bu, mohon maaf, silakan Ibu berbaring sebentar Bu, boleh? Oh, tidak usah berbaring Bu, tapi tangannya di kepala seperti ini. Kemudian saya akan melihat di sekitar aksilanya, dilihat, oh tidak ada benjolan di sekitar aksilanya. Kemudian Bu, permisi ya Bu ya, tangannya Ibu di sebelah pinggang seperti ini, tapi Ibu sambil duduk aja lalu agak dibungkukkan. Ya sudah, kemudian saya akan melakukan inspeksi lagi, yaitu yang dilihat adalah di muskulus pectoralisnya tidak ada yang teretraksi, juga tidak ada cekungan. Kemudian selanjutnya melakukan palpasi payudara. Bu, silakan berbaring,
tangannya di atas Bu ya, berbaring di bed ya. Kemudian palpasi payudara, ditanyakan dulu kepada pasien apakah ada benjolan yang pernah dirasakan. Bu, ada benjolan yang pernah dirasakan? Enggak. Oh iya Bu, nanti akan saya pegang-pegang gitu Bu ya. Nanti kalau misal ada bagian yang sakit langsung bilang Bu ya, langsung bilang di bagian mana ya dokter. Ini di sebelah kanan pasien dengan saya menggunakan cara yang melingkar. Yang pertama diperiksa adalah bagian yang tidak ada keluhan, berarti di bagian payudara kiri. Permisi Bu ya. Dengan melingkar menggunakan 3 jari dari areolar ke luar, ternyata tidak ada benjolan. Sakit Bu? Nggak sakit ya. Kemudian selanjutnya di payudara yang kanan, mulai dari areolar ke luar, ini juga dengan cara melingkar, juga tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit Bu? Tidak ada. Ya, kemudian untuk hasil palpasi tidak ditemukan adanya benjolan. Jadi ini dari yang saya periksa payudara ibu itu tidak ada benjolannya Bu ya. Jadi tidak ada yang mengarah ke keganasan atau kanker. Jadi ibu itu keluhannya adalah putingnya lecet Bu ya, nyeri di payudara kanan. Nah, itu ibu masih menyusui. Masih. Anaknya usia berapa bulan Bu? 3 bulan iya. Jadi kemungkinan itu ada kesalahan dalam proses menyusui. Jadi untuk proses menyusui itu diusahakan untuk tidak pada satu payudara saja, tetapi bergantian antar payudara kanan dan payudara kiri. Kemudian jangan menggunakan bra yang ketat. Nah, kalau selesai menyusui itu biarkan payudaranya itu bernafas, istilahnya Bu, bernafas. Jadi jangan dipakein bra dulu, biarkan dulu gitu, jangan dipakein bra dulu. Kemudian sering-sering mengosongkan payudara. Apabila bayi ibu menyusuinya kurang kuat, itu bisa dipompa dengan tekanan yang rendah saja, tidak apa-apa. Kemudian hindari pemakaian sabun di sekitar puting dahulu Bu ya. Pemakaian sabun atau apapun yang mengandung deterjen, mengandung wewangian itu bisa menyebabkan bertambah iritasinya ya. Kemudian akan saya tambahkan Bu ya, jadi untuk menyusui bayinya itu saya akan menambahkan manajemen laktasi untuk ibu. Nah, yang pertama itu ibu harus duduk atau berbaring dengan santai. Kalau duduk itu usahakan kursinya di kursi yang rendah, lalu punggungnya itu bersandar dengan santai atau diganjel Bu, disanggah dengan bantal. Nah, sesudah itu keluarkan ASI sedikit dengan menekan ibu jari di atas, kemudian yang 3 jari di bawah seperti ini, ditekan sedikit, kemudian dioleskan ke sekitar putingnya. Itu fungsinya untuk melembabkan puting ibu dan juga sebagai antibakteri ya, antibakteri. Kemudian posisi bayinya itu harus sejajar Bu ya, seperti ini. Nah, tangan bayinya yang dekat dengan tubuh ibu itu di bagian belakang sini. Kemudian kepalanya ada di siku, lalu telapak tangan kita itu memegang bokongnya. Nah, kepalanya dipegang sini. Kemudian antara kepala, leher, tangan dan tubuh itu harus satu garis, tidak boleh ada yang mencong-mencong gitu Bu ya. Dan didekatkan ke payudara ibu, didekatkan seperti ini. Harus lurus Bu ya, jangan sampai kepalanya noleh-noleh, nanti kasihan anaknya. Nah, lalu untuk memegang payudara itu ibu jari di bagian atas, kemudian 3-nya di bawah itu dipas-paskan ke mulutnya bayi. Kemudian cara merangsangnya bagaimana? Dengan menempel-nempelkan puting ke pipi bayi ataupun mengetuk mulut bayi bagian bawah, tuk-tuk-tuk gitu Bu. Nah, kalau sudah, usahakan masuknya itu sampai seluruh puting Bu, bukan puting yang kecil saja, tapi sampai yang coklat-coklatnya itu sampai masuk semua. Itu biar apa? Biar
nanti putingnya ibu yang lecet itu biar tidak tergigit, jadi biar nanti dia ke langit-langit, nanti bayinya menyedotnya dengan menggunakan lidah gitu. Nah seperti ini ya, begitu Bu. Nah untuk puting yang lecet itu diistirahatkan dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau ada keluhan yang semakin memburuk silakan kembali lagi ke saya ya. Ya sama-sama, terima kasih Bu.